ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kembali memuji mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya Minggu 27 Maret 2022. GBDI Tunggul Permanu bisa lebih semangat lagi ya Bapak Ibu. GBDI Tunggul Permanu, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdiri sama-sama, kita rindu memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Hanya Dia yang layak disanjung, hanya Dia yang layak terima puji, terima hormat, terima kemuliaan. Haleluya. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku
segalanya atas hidup kita. Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu menjadi bagian kami. Mengenal isi hatimu, kita bersyukur pada Tuhan. Aku pun bersyukur. Kita adalah putra raja, kita adalah milik raja. Putramu, putra raja. Haleluya. dipermuliakan ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami umat-Mu datang di tempat ini hanya dengan satu tujuan, memuliakan nama Engkau, bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pimpin dan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya nanti. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Puji-pujiannya akan kami naikkan, menyegarkan kami, memulihkan kami, memberkati kami. Ada kuasa di saat kami memuji nama Engkau. Segala ikatan terlepas, segala belenggu terlepas, segala sakit penyakit disembuhkan di saat kami memuji nama Engkau.
Dan itu pasti terjadi saat pagi hari ini di tempat ini. Kau mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kau menyucikan, Kau menguduskan, melayakkan kami, serta mengampuni kami dari segala dosa. Dan kami siap meninggikan nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji-Nya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Katakan ya, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, amin. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji-Nya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji. Mari sama-sama kita berdiri. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya.
segalanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tetap tinggal bangkit berdiri dan mengatakan Yesus kita dahsyat dari segala-galanya. Haleluya. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kita mau lebih bersuka cita lagi di hadirat Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan untuk kembali. Ya, kita mau terus berjalan bersama Tuhan, karena Dia selalu mencurahkan berkat-Nya yang melimpah untuk setiap kita. Dipersilakan grup Marta memuji mempermuliakan nama Tuhan.
Puji Tuhan, pujian yang memberkati setiap kita, supaya kita belajar untuk menghitung segala berkat Tuhan, lebih melihat kasih setia Tuhan daripada segala apa yang kita alami. Mungkin pergumulan, beban berat, tapi kita mau lebih melihat kasih Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan, maka kita akan kagum akan kasih Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan. Seperti air madu dari batu karang. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita siapkan hati kita supaya bejana kita semakin hari semakin dibentuk seturut rencana Tuhan yang indah. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu.
termasuk doa untuk firman Tuhan. Ibu Elok berdoa untuk firman, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Besar bagimu ya Tuhan kerajaan surga, balik kami datang bersyukur pada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami ada di sini bukan karena kekuatan kami secara pribadi ya Yesus, karena Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Kau sudah pelihara kami, hingga kami boleh datang dengan keadaan sehat dan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian yang terus saja kami naikkan Tuhan, sangat menyentuh hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, sempurnakan Tuhan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar sabda firman-Mu pagi ini. Terlebih dahulu Tuhan, ampunilah dosa-dosa kesalahan kami ya Tuhan. Begitu banyak perkara yang selalu kami lakukan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami orang yang berdosa Tuhan, kami orang yang tidak layak Tuhan ada di hadirat Engkau. Tapi Engkau sangat baik Tuhan, Engkau selalu peduli akan keadaan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang di surga. Pagi ini Ku serahkan semua jemaat-Mu yang hadir saat ini. Tuhan kenal satu persatu hati kami. Mungkin kami datang dengan beban berat Tuhan. Biarlah janji firman-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Mungkin kami datang dengan kekurangan. Berikan kecukupan Tuhan dengan hati yang susah. Tuhan beri penghiburan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang selalu berikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan firman-Mu ya Tuhan dari awal sampai akhirnya dalam tangan Kau ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Ku serahkan hamba-Mu ya Yesus. Urapilah urapannya dari surga Tuhan. Agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang di surga. Serahkan Tuhan ibadah dari pertengahan sampai akhirnya nanti hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya tidak lupa mengucapkan selamat pagi. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semuanya dalam ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan. Puji akan nama Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Langsung saja kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Langsung saja kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Puji Tuhan, bila sudah ketemu di sini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Puji akan nama Tuhan, saya kasih tema khotbah saya pada pagi hari ini, evaluasi kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana di dalam ayat ini Rasul Paulus sedang mengevaluasi diri di dalam hidupnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, evaluasi kehidupan itu sangatlah penting bagi diri kita, saudara. Sebab dengan mengevaluasi kehidupan, kita dapat memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu saja, saudara, kita dapat mengetahui kelemahan, kekurangan yang ada di dalam diri kita, saudara, untuk selanjutnya kita bertindak benar dan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana saudaraku di akhir zaman ini Allah inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara, kita itu senantiasa mengevaluasi diri di dalam hidup ini. Banyak kali kita lupa saudaraku untuk mengevaluasi diri kita, saudara. Melainkan kita seringkali mengevaluasi diri orang lain, sedangkan kita lupa mengevaluasi diri kita untuk kita menjadi lebih baik dari hari atau tahun yang sudah kita lewati. Untuk kita lebih berkenan di hadapan Tuhan.
untuk kerohanian kita lebih lagi maju, bertumbuh, dewasa di dalam Tuhan, kita lupa untuk itu, saudara. Melainkan kita seringkali mengevaluasi diri orang lain. Saudara, evaluasi diri tidak hanya kita lakukan, saudara, ketika di akhir tahun mau tutup tahun dan buka tahun saja, saudara. Tetapi pengevaluasian diri itu setiap hari di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang indah di pemandangan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah inginkan itu ada di dalam kehidupan saya, orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bila tadi kita sudah membaca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 ini, saudaraku, di mana di sini Rasul Paulus ada dalam pengevaluasian diri dalam hidupnya. Di sini dia sudah mencapai kemenangan demi kemenangan. Terbukti dari pernyataan-pernyataan Rasul Paulus di ayat ini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir dengan baik, dan aku telah memelihara iman. Saudaraku, Rasul Paulus telah mencapai kemenangan sehingga dia menyatakan hal-hal ini, saudaraku, di ayat ini. Saudaraku, pencapaian Rasul Paulus, dia juga rindu saya dan saudara mencapai kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara tentang pertandingan, saudara. Tentunya saudaraku, dalam suatu pertandingan itu membutuhkan perjuangan yang gigih, kerja keras untuk mencapai kemenangan. Tidak hanya itu saja, saudaraku, untuk mencapai kemenangan dan mendapat hadiah, tidak hanya berjuang dengan gigih, bekerja keras, tetapi juga apa, saudara? Mentaati peraturan yang ada dalam pertandingan tersebut. Bila kita tidak mentaati peraturan yang ada dalam pertandingan itu, pasti kita akan didiskualifikasi alias kita dikeluarkan dari arena pertandingan. Karena kita tidak mentaati peraturan dalam pertandingan tersebut. Lah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dan inilah yang Rasul Paulus sudah lakukan sehingga dia mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketiga hal ini mari kita mau membahas, saudara. Kita bahas satu persatu. Di sini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya ambil dari ayat ini, saudara, yang pertama. Bukan saya mau putar balikkan firman Tuhan, saudara. Tetapi saya susun di sini, saudaraku, ayat dari ayat ini, yaitu yang pertama, aku telah mencapai garis akhir. Saudaraku, untuk mencapai garis akhir tidak semudah kita membalikkan tangan, saudara. Lalu sampai ke garis finish dengan baik. Tetapi saudaraku, tadi saya sudah katakan dibutuhkan, saudaraku, yaitu perjuangan yang sungguh-sungguh, kerja keras di dalamnya, saudara. Dan juga mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam pertandingan. Untuk kita sampai di garis finish dengan baik. Tidak hanya itu juga, saudara. Tetapi dibutuhkan untuk sampai ke garis finish adalah fokus. Memandang ke depan lurus, saudara. Tidak toleh kanan, toleh kiri, saudara. Tetapi lurus, fokus, saudaraku, untuk mencapai garis finish dengan baik. Tidak mudah, saudara. Sebab dalam pertandingan ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, saudara. Yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menggagalkan kita dalam pertandingan supaya tidak sampai ke garis finish dengan baik. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu dibutuhkan fokus, konsentrasi penuh. Tidak dengar sana, tidak mendengar sini, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ada, saudara. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan
yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah ada di luar garis kebenaran Tuhan. Mereka tidak lagi fokus untuk mendapatkan atau menyelesaikan garis finish dengan baik. Melainkan mereka terpengaruh, saudara, dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Tetapi notabene mereka tidak menyadari akan hal itu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah keluar dari jalur kebenaran yang Tuhan tentukan untuk mereka bertanding. Mereka menganggap bahwa dirinya tetap ada di garis yang Tuhan tentukan. Oleh sebab itu, saudaraku, pesan firman Tuhan pagi hari ini, evaluasi diri itu penting. Supaya kita mengetahui apakah kita ada di garis yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita jalani, untuk kita sampai ke garis finish dengan baik atau tidak. Mari kita mau melihat satu contoh, saudara. Satu contoh jemaat yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah keluar dari garis kebenaran yang Tuhan sudah tentukan. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 2. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di sini saya bacakan, kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di mana jemaat Efesus tidak pernah menyadari, saudara, bahwa jemaat Efesus sudah ada di luar garis yang ditentukan oleh Allah. Garis kebenaran Allah. Mereka menganggap apa yang mereka kerjakan itu sudah berkenan di hati Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, saudara, ada 6 prestasi pelayanan yang dicapai oleh jemaat Efesus. 6 prestasi pelayanan yang luar biasa yang diakui oleh Tuhan sendiri, saudara. 6 prestasi jemaat, 6 prestasi pelayanan jemaat Efesus. Yang pertama, kerja keras. Dalam pelayanan luar biasa. Yang kedua, memiliki ketekunan, tidak gampang menyerah. Yang ketiga, tidak mau kompromi dengan orang-orang jahat, saudaraku. Berarti tidak mau kompromi dengan dosa. Yang keempat, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, sabar dalam segala kesukaran penderitaan yang dihadapi. Yang keenam, tidak mengenal lelah. Sempurna. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, menurut penilaian saya sebagai manusia, apa yang dikerjakan jemaat Efesus dalam pelayanan sangat sempurna. Luar biasa. Tetapi mengapa di ayat yang keempat, Yesus mencela perbuatan mereka, pekerjaan mereka yang luar biasa ini. Bahkan dikatakan, saudara, di sini, engkau sudah dalam jatuhnya.
Dikatakan saudaraku di ayat yang kelima, mengapa saudaraku Allah mencela pelayanan dari jemaat Efesus tersebut? Bukankah itu sempurna? Sebab apa? Sebab mereka sudah kehilangan kasih mula. Apa itu kasih mula? Kasih mula-mula adalah kasih di mana kita pertama kali mengalami jatuh cinta. Pernah ya saudara? Lah saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita pertama kali jatuh cinta rasanya apa? Menggebu-gebu. Pengen selalu berjumpa dengan dia. Pengen selalu mendengar suaranya. Pengen selalu dekat dengan dia. Sekalipun jauh, sekalipun hujan, angin, badai, mau apapun, sakit atau apapun, tetap mau menemui orang yang dicintai. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada kasih, ada cinta. Inilah saudara yang menjadi persoalan. Mengapa Tuhan mencela jemaat Efesus yang begitu luar biasa di dalam pelayanan? Sedangkan yang dibutuhkan dalam pelayanan, dalam pengiringan, dalam kehidupan kita itu adalah dasarnya kasih, cinta Tuhan. Tetapi itu tidak ada di jemaat Efesus. Dan jemaat Efesus tidak pernah mengevaluasi diri untuk memperbaiki kesalahannya tersebut, saudara. Sehingga firman Tuhan datang kepada jemaat Efesus, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Tuhan masih beri kesempatan. Awal mulanya jemaat Efesus itu sungguh luar biasa dalam pelayanan yang didasari kasih Kristus. Cinta Tuhan luar biasa. Tetapi 44 tahun lamanya saudara, kasih Tuhan itu berubah menjadi rutinitas atau sebuah kebiasaan. Dan ini tidak disadari oleh jemaat Efesus, saudaraku, selama pengiringan pelayanannya kepada Tuhan, bahwa semua itu bukan dasarnya kasih kepada Tuhan, cinta Tuhan, melainkan sudah berubah menjadi rutinitas atau kebiasaan. Berbahaya. Di sini dikatakan, bilang kau tidak kembali kepada yang semula dan bertobat, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Apa kaki Dian? Kaki Dian fungsinya adalah penerang. Arti dari rohani yaitu terang Kristus di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukanlah gedung gereja ini. Tetapi gereja Tuhan itu diri kita. Apabila terang Kristus kaki Dian itu diambil, saudara, lantaran kita tidak pernah mengevaluasi diri untuk kembali memiliki kasih mula-mula cinta Tuhan, maka gereja Tuhan itu akan menjadi gelap dan tidak berfungsi apa. Bila gereja Tuhan, saudaraku, telah kehilangan terang kemuliaan Tuhan, saudara, maka yang ada gelap, tidak ada fungsi sama sekali yang akan menghantar gereja Tuhan itu masuk ke dalam kebinasaan kekal. Oleh sebab itu Tuhan sangat memperingatkan jemaat Efesus, untuk jemaat Efesus bertobat, mengevaluasi diri kembali, supaya mengetahui kesalahan, kelemahan, kekurangan, untuk menjadi lebih benar lagi, hidup benar tepat sesuai firman Tuhan. Jaga nama Tuhan, saudara. Sebab itu saudaraku, marilah
Marilah kita tetap ada di garis yang benar, yang ditentukan Tuhan dalam hidup. Dan mari tetaplah kita selalu mengevaluasi diri dalam hidup kita, sehingga kita sampai garis akhir, garis finish dengan baik. Lalu pernyataan Rasul Paulus, saudaraku, yang kedua. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, yaitu saya ambil memelihara iman. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita harus memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Iman kita jangan kita biarkan, saudara. Tetapi peliharalah iman kita sebaik mungkin. Seperti saudara merawat tanaman. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, iman harus dirawat. Iman harus dijaga. Iman harus dipupuk, saudara, dengan firman. Iman harus disirami, saudaraku, dengan urapan Roh Kudus yang menyegarkan. Harus ada dalam hadirat Tuhan yang menyegarkan, saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman perlu disegarkan dengan kuasa urapan Tuhan, hadirat. Bila kita tidak pernah, saudaraku, merawat iman kita, menjaga iman kita, memberi pupuk dengan firman Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, maka iman kita akan layu dan mati. Oleh sebab itu perlu kita memelihara iman sebaik mungkin. Dengan cara menjaga, merawat. Menjaga dari apa? Menjaga seperti apa? Yaitu menjaga kemurnian iman. Banyak yang akan mengotori iman kita, saudara. Banyak saudaraku yang ingin melunturkan iman kita tersebut. Oleh sebab itu kita perlu menjaga iman kita. Menjaga kemurnian iman kita tersebut. Dari apa? Dari pengajaran-pengajaran sesat. Di dunia ini ada banyak pengajaran-pengajaran sesat, yang sepertinya beralkitabiah namun tidak beralkitabiah. Hati-hati, kita harus cermat di dalam. Ada juga saudaraku yang memberitakan firman Tuhan hanya separuh kebenaran yang diberitakan. Artinya saudaraku, firman Tuhan hanya diberitakan hal-hal yang enak didengar. Tentang berkat, kesuksesan. Tidak pernah saudaraku dibahas tentang dosa. Penderitaan tidak pernah, ini namanya separuh kebenaran. Berbahaya bagi jemaat yang mendengarkan. Ketika kita mendengarkan hanya berkat, kesuksesan dalam hidup. Tidak pernah dibahas pekul saleh, penderitaan tidak pernah. Dosa tidak pernah dibahas, sangat berbahaya. Bisa jadi jemaat Tuhan ketika mendengar akan hal itu menyangkal Tuhan dan tinggal. Oleh sebab itu, mari kita jaga kemurnian iman kita dari pengajaran-pengajaran sesat. Lalu dari apa saja juga, saudara? Dari pengajaran lain yang ada di dunia ini. Meliputi dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Tradisi-tradisi, filsafat-filsafat kosong yang tidak berfaedah, saudara.
Bila saudara mengakui diri saudara adalah pengikut Kristus yang sejati, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, ajaran firman Tuhanlah yang kita kerjakan. Bukan ajaran lain yang ada di dunia ini yang kita turuti. Tradisi-tradisi, filsafat, dongeng-dongeng nenek tua yang tidak membawa faedah apapun bagi kita, yang tidak mendatangkan keselamatan bagi kita. Sudah dibebaskan oleh Tuhan, saudara. Buat apa kita mengikatkan diri dengan hal-hal ini, saudara? Jangan takut kena kutuk kalau tidak melakukan itu, saudara. Barang siapa mengikat diri di dalam firman Tuhan, tidak ada yang dapat mengutuk orang itu. Tuhan lebih berkuasa dari kuasa di dunia. Jadi bila kita mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus, lakukan pengajaran di dalam firman. Jangan pernah takut dikucilkan, saudara. Lantaran kita melakukan firman. Lalu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, memelihara iman. Selain menjaga kemurnian dan merawat iman kita harus apa? Mempertahankan iman. Kita lihat di dalam Matius 13 ayat 22. Saya minta tolong dibacakan. Matius 13 ayat yang ke-22. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memelihara iman bukan hanya merawat, menjaga, tetapi juga mempertahankan iman kita dari hal-hal yang ada di dunia ini. Dunia tidak semakin hari semakin baik, saudara. Tetapi dunia akan semakin hari semakin buruk. Banyak kesulitan, kesukaran yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Di sini saudara, iblis gunakan kesempatan. Iblis tawarkan saudara hal-hal yang menggiurkan saudara. Kepada semua orang termasuk anak-anak Tuhan. Tujuan iblis supaya anak-anak Tuhan ini gagal, nggak sampai mencapai garis finish dan memelihara iman mereka, saudara. Oleh sebab itu ketika melihat kenyataan ada kesulitan, kesukaran, iblis mencari kesempatan untuk menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Apa yang ditawarkan? Tahta. Berbicara tentang kedudukan. Harta. Berbicara tentang kekayaan. Wanita. Inilah yang disodorkan oleh iblis supaya anak-anak Tuhan itu menukarkan iman percayanya kepada Tuhan dengan hal-hal ini, saudara. Dan gagal dalam pertandingan. Siapa yang tidak tergiur dengan tahta, kedudukan, harta, kekayaan yang dicari oleh banyak orang? Wanita, pria, pasangan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari saudara pertahankanlah iman kita. Jangan kita tukar dengan hal-hal itu. Dari awal tadi saya dengar,
Saudara, dikatakan apa? Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun kondisi, situasi, kehidupan, biarlah sekali Yesus itu tetap ada di dalam hidup. Apapun keadaan, keberadaan kita, saudara. Biarlah sekali Yesus, tetap Yesus itu ada di dalam diri kita. Ada di hidup kita. Jangan sampai saudaraku, iman kita tukar dengan hal-hal dunia yang bersifat sementara seperti Esau. Sedikit cerita tentang Esau. Esau adalah orang yang berhak menerima hak kesulitan. Sedangkan Yakub tidak. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Esau kenyataannya dia tidak menghargai hak kesulungan yang dia dapat. Hak kesulungan itu saudaraku isinya berkat seumur hidup. Kekuatan, keberhasilan. Bahkan sampai keturunan-keturunan akan diberkati. Esau tidak mempedulikan itu, bahkan dia memandang. Yakub tidak berhak menerima hak kesulungan, tetapi Yakub ingin mendapatkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Esau menukarkan hak kesulungan dengan semangkok kacang merah yang bersifat sementara. Setelah makan, saudaraku, dibuang. Ditukar. Dan ketika Yakub diberkati, berkat hak kesulungan hanya satu kali, saudara, tidak terulang kembali. Ketika Yakub diberkati, terima hak kesulungan. Maka Esau melihat hal itu, saudara. Esau menyesal dan ingin mencari hak kesulungan itu, ingin diberkati. Tapi semua terlambat. Sekalipun Esau mencucurkan air mata darah, dia tidak akan mendapatkan hak kesulungan yang sudah terlepas. Mari saudara, pertahankan iman kita. Yang muda-muda, pemuda-pemudi, saudara, pertahankanlah iman. Jangan tukarkan imanmu dengan hal-hal yang bersifat sementara. Nanti kau menyesal di kemudian hari. Saya pernah, saudaraku, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya pernah punya teman dekat, seorang yang tidak mengenal. Dan dia katakan apa, saudara? Saya mau serius sama. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Lanjut dia ngomong, saudara. Asal kamu mau mengalah dan tinggalkan keyakinan untuk berpindah mengikuti keyakinan. Lalu dia ngomong, kalau saya tidak bisa mengikuti keyakinanmu sebab saya laki-laki. Saya mendengar sampai selesai dia ngomong. Selesai dia ngomong, saya ngomong. Saya katakan, saya tidak bisa mengikuti keyakinan. Saya lebih cinta Tuhan daripada cinta. Terus terang saja saudara, di dalam hati saya waktu itu, saya cinta dia. Tapi saya ngomong begitu. Saya lebih cinta Tuhan ketimbang cinta. Bila hal ini tidak bisa semua, hari ini, saya katakan, detik ini putus. Daripada dilanjutkan menyakiti. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari pemuda-pemudi, milikilah keputusan yang baik di dalam.
untuk mempertahankan iman. Engkau sudah diawali dengan roh dan jangan diakhiri dengan daging. Kita sudah diawali dengan roh, hendaknya kita akhiri juga dengan roh. Jangan kita akhiri dengan daging yang akan binasa. Pujiakan nama Tuhan, saudara. Sedikit lagi, saudara. Yang ketiga, saudaraku, mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita rindu, saudara, mengakhiri pertandingan di dalam hidup ini dengan baik. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu, saudaraku, dalam kehidupan ini, saudara, firman Tuhan dan Roh Kudus, saudara, sebagai pembimbing, penuntun hidup kita. Untuk kita dapat mengakhiri pertandingan hidup ini dengan baik, mengalami kemenangan dan mendapat mahkota kehidupan. Perlu kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus dan di dalam kebenaran firman. Mari Bapak Ibu Saudara, bangun diri kita, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan dan pengurapan Roh Kudus di akhir zaman ini. Saudara yang saya kasih, kita rindu mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Oleh sebab itu, saudara, firman Allah dan Roh dibutuhkan dalam pertandingan. Mari kita membuka ayat yang terakhir, saudara. Efesus 5, ayat 15 sampai 18. Efesus 5, ayat yang ke-15 sampai 18. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mari saudara, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Yang artinya dari awal sudah saya katakan, evaluasi diri dalam. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah bijak di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam roh. Jangan mabuk oleh anggur. Mabuk oleh anggur bukan berarti saudara harus minum minuman. Mabuk oleh hal-hal duniawi yang ada. Tetapi biarlah hidup kita penuh dengan, supaya kita sampai di garis finish memelihara iman dan juga saudaraku mengakhiri pertandingan dengan baik dan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekali lagi perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup.
Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati saudara untuk kita lebih baik lagi. Mengevaluasi diri kita untuk kita lebih baik lagi dari hari-hari yang sudah kita lewati. Dari tahun-tahun yang sudah kita jalan. Pujakan nama Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Kita mau angkat pujian selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Biarkan Tuhan menyelidiki hati kita, saudara, pagi hari. Haleluya. Untuk kita terus berjuang di dalam hidup ini. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sama yang kira Kau dapat dia, ku tetap setia. Katakan dari awal, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sama
saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, biarkanlah Yesus menyelidiki hati kita. Tetaplah di hati dan hidup kita, saudara, mengasihi Yesus. Haleluya. Biarlah kasih Yesus tetap ada di dalam diri kita. Kita telah banyak kali melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari saudara teruslah berjuang. Terus berjuang saudara, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Sampai Yesus katakan, sabaslah hambaku yang setia, masuklah dalam perjamuan kawin yang disediakan anak domba. Mari saudara tetaplah berjuang dalam hidup ini. Perjuangan kita masih panjang saudara. Haleluya. Kuatkan iman saudara dalam pertandingan hidup ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kuatkan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk kita sampai mengakhiri pertandingan dengan baik dan mendapat mahkota kehidupan. Kami tidak ingin gagal dalam pertandingan di hidup ini Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan saudara, senangkanlah hati Tuhan dengan hidup kita saudara. Senangkan hati Tuhan dengan hidup kita. Haleluya. Mari saudara, evaluasi diri kita, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. pada pagi hari ini Tuhan, memperingatkan kami, menasehati kami Tuhan, untuk kami mengevaluasi diri di dalam hidup ini, supaya kami sampai di tujuan dan memenangkan pertandingan dan mendapatkan mahkota kehidupan. Sertai kami Tuhan,
Beri kami kekuatan Tuhan dalam kami menjalani pertandingan hidup ini. Biarlah di dalam hidup kami selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah pimpin kami. Kuasai kehidupan kami dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu dan nasihat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Dan kami mau belajar melakukannya apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Karena sudah diberkati firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Mari kita bawa persembahan yang kedua. Berjuang terus ya. Kita berjuang terus, tidak akan mandek ya. Terus maju. Haleluya. Haleluya. Berjuang terus sampai menjadi pengakuan jemaat Tuhan di Tunggul Permanu, kami mau berjuang sampai Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih persembahan pertama, yang kedua, 1/10 jemaat. Hari ini kembalikan, Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Rosi pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman belum tutup dalam doa berkat. Nanti latihan pujian jatuh grup pria ya. Dan minggu pertama tanggal 3 April ya, sudah masuk bulan 4, yaitu kita perjamuan kudus. Dalam pelayanan perjamuan kudus, petugas perjamuan kudus 1 Bapak ya, yaitu Jaman, 2 Bapak Yeremia Nopa, dipandu 3 Bapak Arinowo ya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu ibadah-ibadah ya, seperti doa kaum muda dan Kamis pada setengah minggu, minggu pagi anak-anak ya, sekolah kaum muda, hari Sabtu Minggu anak-anak pagi, siang ibadah raya, kita pakai atas putih ya, bawah hitam.
untuk perjamuan kudus. Selesai doa berkat, ya, saudara akan menerima paket. Bukan paket yang biasanya sepeda motor berhenti paket, ya. Itu paket yang luar biasa, itu merupakan buku dan sebuah Alkitab luar biasa. Puji Tuhan, ya. Nanti dibagi per keluarga, ya. Istilahnya enggak, ya, seperti keluarga ini sudah pecah kok, tapi masih jadi satu, tetap menerima paket satu bungkus, ya. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus berkati, nanti bisa dibagi di luar, ya, biar enggak umpel-umpelan, langsung di luar saja, ya, baginya. Tuhan Yesus berkati. Yang lain tidak ada, kita akan akhiri dalam doa, ya, bersama-sama bangkit berdiri, ya. Kita angkat yaitu pujiannya tadi, ya, untuk firman Tuhan tadi, ya. Apa tadi? Yang barusan terus doa ini tadi. Akhirnya berjuang terus, ya, sampai akhir, ya. Lihat hatiku, apakah kami sungguh mengasihi dalam nilai hidupku, tak ada yang memberiku. Ku berjuang, ku lihat anakku menemani hidupku. Kita berjuang bersama-sama. Tuhan, haleluya. Akhirnya dapati aku setia. Ku berjuang sampai akhir, berjuang sampai akhirnya, haleluya. Dapati aku tetap, ku dapati tetap setia. Dapati aku tetap setia. Terima kasih, haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sudah pimpin awal, pertengahan, sampai akhir ibadah pada siang hari ini. Dan kami jemaat Tuhan di Tunggul Permanu sudah diberkati kebenaran firman Allah. Yang penting pada siang ini kami tetap berjuang dan tetap mempertahankan iman kami. Iman yang Tuhan karuniakan, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang ini. Yang sudah diberkati juga kebenaran firman Allah menguatkan iman kami. Terima kasih Bapak, bersama-sama dari tempat ini pada jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Berdoa buat haleluya, pemulihan dalam hidup Ibu Gembala. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dengan doa-doa jemaat. Tuhan senantiasa memulihkan semua, dibaharui semua, ya Tuhan. Terima kasih kepada jemaat yang lain pun Tuhan Kau memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, ya Bapak. Terima kasih sebentar berlatih pujian kaum pria. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah ini, pulang jauh maupun dekat, Allah mengantar bungkus kami dengan darah Kristus. Pekerjaan jemaat-Mu, rumah tangga keluarga diberkati oleh Tuhan. Doa kami dan ucapan syukur kami. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera benar. Di bagian kami bersama adalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub,
kami terima bersama dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah siang ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati pada saudara semuanya.